Duh, stres banget dikejar-kejar deadline pengumpulan tugas, gila. Masalah ini loh, gak ada habisnya bikin stres. Lagi gak bisa mikir dengan jernih. Stres banget deh rasanya. Cukup sering ya kita mendengarkan kata-kata stres. Mungkin gak cuma dengar, tapi kita sendiri juga pernah banget pakai kata stres untuk menggambarkan situasi yang kurang mengenakan. Kita sering banget dengar kata stres. Tapi apa sih sebenarnya stres itu? Stres adalah respon seseorang ketika menghadapi situasi yang membuat dia tertekan ataupun merasa terancam. Stres dapat menyebabkan perubahan kondisi fisik, emosional, dan juga psikologis. Pernah nggak sih kalian bolak-balik ke kamar mandi atau dada berdebar kencang ataupun sulit tidur ketika akan menghadapi ujian ataupun presentasi di depan kelas? Kalau pernah, itulah respon fisik yang ditampilkan tubuh ketika dia mengalami stres. Selain itu, tanda-tanda lain ketika kalian sedang mengalami stres adalah menjadi lebih sensitif, emosional, mudah marah, merasa demotivasi ketika melakukan aktivitas, menunda-nunda pekerjaan, nafsu makan jadi berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, dan juga permasalahan tidur. Stres itu bisa terjadi ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika kita gagal dalam ujian ataupun berpisah dengan seseorang yang sangat kita sayangi. Selain itu, stres juga bisa muncul ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Peristiwa yang membingungkan dan beban tugas yang melebihi kapasitas kita juga bisa banget untuk menyebabkan kita stres. Ketika dihadapkan pada situasi yang sama, orang-orang kok bisa sih kasih respon yang beda-beda? Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki ambang stres yang berbeda-beda. Nah, ambang stres seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, persepsi seseorang terhadap suatu situasi. Ketika seseorang itu mempersepsikan situasi sebagai situasi yang mengancam atau berbahaya, maka ia akan mudah untuk mengalami stres. Sebaliknya, jika seseorang merasa situasi tersebut menantang baginya, maka ia tidak akan mengalami stres. Dan yang kedua, persepsi seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sederhananya, ketika kita dihadapkan oleh sebuah peristiwa, kita akan menilai peristiwa tersebut membahayakan gak sih buat diri kita? Diri kita mampu gak sih untuk menghadapinya? Ketika kita menilai itu sebagai sesuatu yang mengancam dan kita merasa gak mampu untuk menghadapinya, maka kita akan mengalami yang namanya stres. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Stres itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Bisa iya dan bisa juga enggak. Lah, kok bisa sih? Sebenarnya, stres pada tingkatan tertentu itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk meningkatkan produktivitas. Bayangin aja, semisal nih kita sekolah nggak dapat ujian, nggak dapat tugas, mungkin nggak sih kita bisa belajar dengan optimal? Nah, tapi sebaliknya, ketika kita terus-menerus mengalami stres di atas ambang stres kita, dan kita nggak punya cara penyelesaian yang baik, maka kita akan rentan untuk mengalami yang namanya gangguan psikologis dan juga fisiologis. Sekarang, coba kita perhatiin ilustrasi ini. Anggap aja gelas ini merupakan kapasitas diri kita di dalam menghadapi stres. Dan air ini adalah peristiwa yang menyebabkan stres. Ketika kita isi gelas ini secara terus-menerus, maka pada suatu titik gelas itu nggak akan lagi mampu untuk menampung air tersebut dan airnya akan meluber, walaupun gelasnya berukuran besar. Tapi ketika kita memberikan gelas tersebut lubang pada sisi-sisinya, meskipun kita mengisi air tersebut secara terus-menerus, gelas itu tetap mampu untuk menampung air tersebut. Nah, jadi kenapa sih kita harus kenal terhadap stres? Karena stres yang nggak diatasin dengan baik ini dapat memberikan dampak negatif pada diri kita. Yang pertama, penurunan keyakinan diri, percaya diri, dan juga optimisme diri kita.
Yang kedua, gangguan makan dan juga gangguan tidur. Yang ketiga, peningkatan perilaku adiktif dan juga ketergantungan alkohol dan obat-obatan. Kemudian juga gangguan psikologis. Nah, di dalam gangguan psikologis ini ada beberapa hal yang bisa terganggu. Yang pertama adalah burnout. Kondisi di mana seseorang itu mengalami kelelahan secara mental karena mengalami stres yang sangat berkepanjangan. Yang kedua adalah depresi, yaitu gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih dan kehilangan minat untuk beraktivitas ataupun untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Kemudian adalah gangguan psikologis lainnya seperti gangguan kecemasan dan juga skizofrenia. Stres yang nggak dikelola dengan baik merupakan salah satu pintu gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang. Yang kelima adalah permasalahan dalam menjalin hubungan sosial, misalkan perasaan kesepian ataupun menarik diri dari lingkungan. Dan yang terakhir adalah berbagai penyakit fisik yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Kemudian, bagaimana kita tahu apakah stres tersebut baik untuk kita ataupun tidak? Ketika kita mengalami penurunan produktivitas dan merasa kesulitan atau terganggu untuk menjalankan aktivitas secara normal, berarti stres sudah memberikan dampak negatif bagi dirimu. Jadi, ketika sudah dirasa stres itu mengganggu dirimu, jangan ragu untuk mendatangi guru BK kalian untuk menceritakan dan mengkonsultasikan masalahmu. Jangan self-diagnose ya. Nah, satu lagi solusi nih, ada yang namanya healing. Buat yang penasaran untuk pembahasan tentang healing ini, ada di video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk disimak ya. See you!